mengasihi kita. Dia tidak menghakimi tapi dia mengampuni kita. Tapi kita harus menunjukkan pertobatan dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita perlu bertobat dan berubah. Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus tidak menghakimi perempuan yang kedapatan berbuat zina. Amin. Dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai 11, kita tahu bahwa Yesus berkata gini, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu lihat Yesus bilang apa? "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Lihat, Yesus mengasihi orang berdosa. Yes, Yesus mengasihi, dia tidak menghakimi, dia mengampuni. Tetapi Yesus menuntut perubahan. Yang setuju katakan amin. Kasih itu mengampuni tapi menuntut perubahan. Kalau cuma minta maaf, saya pernah bilang gini ya, ada slogan yang berkata, kata maaf begitu mudah diucapkan, orang gampang minta maaf. Tapi bikin salah terus. Buat apa minta maaf kalau bikin lagi? Setuju? Jangan senggol-senggol terus suaminya. Nanti saya dibenci suami-suami. Yesus menuntut perubahan dalam hidup kita. Katakan amin. Yesus mengasihi kita. Dia tidak menghakimi tapi dia mengampuni kita. Tapi kita harus menunjukkan pertobatan. Saya ingin kita lihat dalam Yohanes 5. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang kedua kita baca. Yohanes 5 sama-sama. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat, lompat ke ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Lihat. Kemungkinan besar orang yang sakit selama 38 tahun ini, selama hidupnya dia banyak bikin dosa. Makanya Yesus berpesan sama dia, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Penyebab beberapa penyakit, yang pertama karena gaya hidup yang tidak sehat. Yang kedua mungkin genetikal tapi juga dipicu oleh penyebab orang stres misalnya, ya. Gaya hidup sekali lagi tidak sehat. Tapi juga mungkin karena dia banyak bikin dosa. Contoh HIV disebabkan karena orang suka main seks bebas. Nah, Yesus berpesan, "Kamu sembuh, jangan bikin dosa lagi." Mujizat terjadi dalam hidupnya. Tapi Tuhan mau dia bertobat. Dalam hidup kita juga sama. Anda yang pernah sakit dan disembuhkan Tuhan, bertobat. Jangan bikin dosa lagi. Yesus berpesan, jangan terjadi yang lebih buruk. Banyak orang tuh kalau udah disembuhkan Tuhan, bukannya bertobat malah bikin dosa. Akan terjadi yang lebih buruk, Yesus bilang.